it's me Gita and welcome to my video. This is my very first video on YouTube actually that talking about my diet. Jadi, aku udah turun 8,5 kg selama 90 hari. Akhirnya, seorang Gita yang musuhan sama yang namanya konsisten, itu akhirnya bisa konsisten selama 90 hari menjalankan program diet. Sebenarnya, diet yang aku jalanin ini ya bagaimana naturalnya manusia seharusnya makan dan beraktivitas aja. Jadi aku lebih mengutamakan makanan yang organik, yang natural process, yang whole food, kemudian mengurangi makanan-makanan yang mungkin digoreng ataupun manis-manis gitu ya. Dan juga aku mulai workout lagi. Sebelumnya aku sudah workout tapi nggak teratur dan asal-asal aja, aku nggak buat jadwalnya. Dan sekarang aku bisa konsisten 5 kali workout dalam seminggu. Sekarang kita mulai dari makanan dulu. Makanan aku makan itu sebelum aku mulai diet, sebenarnya aku udah mulai kurangi nasi putih. Aku nggak musuhan sama nasi putih. Aku tetap makan nasi putih bahkan sampai sekarang, bahkan selama diet. Cuman porsinya aku kurangin dan kalau masih lapar, aku tinggal tambahin lauknya. Jadi tambahin protein itu membantu sekali untuk menahan lapar. Jadi kenyangnya lebih awet gitu. Dan juga jangan lupa sayurnya lebih banyak. Seberapa banyak sih aku makan? Aku makan saat diet ya itu sekitar 1.200 kilokalori per hari. Mungkin itu sangat sedikit bagi sebagian orang, tapi aku memakai aplikasi MyFitnessPal app dan disitu aku masukin goals aku turun seminggu itu 1 kilogram berat badan. Jadi dia rancang tuh dengan segala macam goals yang udah aku masukin, tinggi badan, kegiatan sehari-hari, ketemulah di 1.200. Mungkin akan berbeda jika kalian pekerjaannya lebih aktif daripada aku, seperti itu. Dan saat itu kan aku belum yang rutin olahraga gitu, jadi aku masukin kegiatannya yang not very active. Dan sehari-hari aku makan nasi itu sekitar 60 gram setiap makan. Aku makan 3 kali sehari, terkadang 2 kali, tapi kebanyakan 3 kali sehari gitu. Kalaupun 2 kali sehari, aku akan cari cara gimana caranya kebutuhan gizi, makro giziku tuh terpenuhi. Jadi aku udah nggak mau lagi diet yang ekstrim, yang terlalu strict, yang sampai nggak makan ini itu, bener-bener ngelepas nasi putih. Aduh, nggak banget. Karena aku pengen diet yang sustainable, diet yang bisa aku jalanin sampai nanti gitu. Yang mana setelah aku selesai dietnya, aku akan tetap maintenance kalori aku, hanya dengan tinggal nambahin kalori aja gitu, nggak yang merubah makanan. Kalau aku saat diet kemarin tuh bener-bener switch ke makanan, mungkin makanan yang asing bagi aku, atau yang terlalu sedikit, terlalu aneh nih, aku pasti setelah diet akan balik lagi berat badannya seperti semula tuh gampang banget gitu. Jadi aku nggak mau itu. So yeah, I chose the flexible diet yang mungkin bisa lebih sehat. Jadi hubunganku dengan diriku, dengan mentalku, dengan pikiranku itu lebih sehat. Nah sekarang let's talk about the workout. Workout yang aku jalanin awalnya hanya pilates dan body strength training workout. Ternyata kita bisa juga resistance training pakai berat badan sendiri. Pilates itu sendiri membantu aku untuk menguatkan otot core aku dan juga postur tubuhku. Karena aku ada masalah di tulang belakang, lower back pain aku punya itu. Mungkin karena umur juga, I don't know. Dan pilates juga menjadi foundation atau dasar dari workout aku yang lain. Jadi setelah aku melakukan pilates secara rutin, aku ngerasa lebih kuat dan lebih tidak gampang fatigue, tidak gampang kelelahan saat melakukan workout yang lain. Dan selama sebulan pertama aku lakukan 2 workout ini aja. Pertengahan bulan kedua, aku mulai eksperimen sama tubuhku sendiri. Kayaknya aku udah mulai kuat gitu, jadi aku mau tambahin nih workout yang lain. Pilatesnya mau aku tambahin pilates yang lain, mungkin yang lebih sedikit advance gitu. Dan body strength trainingnya aku selingi dengan HIIT cardio. Ternyata saat itu cukup intens. Selama seminggu kayak badanku nggak bisa rest. Dan akhirnya aku rearrange lagi jadwalnya sehingga aku bisa nyaman, recovery-nya juga bisa cepat, dan juga masa ototku tetap terjaga.
Nah, kombinasi dari kalori defisit dan strength training ini sangat amat membantu kita untuk menurunkan lemak tubuh. Jadi goals aku memang ingin mencapai berat badan ideal, tapi lebih dari itu aku juga ingin mengurangi lemak tubuhku. Karena kalau lemak tubuh kita berkurang, otomatis look kita pun akan jauh berbeda. Banyak banget contoh di internet, berat badannya sama, tapi looknya jauh berbeda. Oke, jadi yang berkurang itu adalah lemak tubuh. Sedangkan yang bertambah adalah muscle atau massa otot kita. Peran dari workout sendiri itu adalah meningkatkan metabolisme gitu. Dan peran dari kalori defisit sendiri tentunya mengurangi kalori asupan sehingga lemak kita nih yang tadinya cadangan energi jadi energi utama untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, bisa aja aktivitas fisik seperti jalan atau beres-beres rumah atau untuk physical training ya, seperti workout atau olahraga yang lainnya seperti itu. Jadi otomatis kalau lemaknya dipakai untuk energi, otomatis dia akan terbuang. Terbuangnya lewat apa? Biasanya kalau lemak itu terbuang lewat gas ya, karbon dioksida. Jadi bukan feses. Jadi itu dua hal yang aku lakukan. Dan dampaknya apa? Sekarang aku lebih sehat, lebih segar, lebih secara mental stabil. Oke, sebagai penutup aku cuma mau ingetin kalian bahwa semua itu butuh proses. Good things take time. Dan tiap orang waktunya berbeda-beda. Jangan pernah bandingkan diri kalian dengan diri orang lain. Aku pernah dulu, tapi sekarang enggak. Dan satu lagi, do your own research. Karena ini berhubungan dengan tubuh dan kesehatan, kita harus mau research untuk diri sendiri. Banyak banget studi-studi di jurnal kesehatan ataupun di YouTube, ya di TEDx, dimanapun itu tentang kesehatan, bagaimana kita menjaga tubuh ideal kita dan makanan apa aja yang dianjurkan, kemudian olahraganya bagaimana. Dan dua kekurangan aku sekarang adalah aku masih struggling untuk manage jam tidur malam aku. Aku nggak bisa benar-benar tidur 8 jam, mostly sekitar 6-6,5 jam. Dan satu lagi adalah screen time. Dua hal itu aku masih struggling sampai sekarang. But guys, I'm sure that I can do it. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang ingin merubah pola hidup menjadi lebih sehat, okay? Because you can do that. Kalau aku bisa, kalian juga pasti bisa. Ingat, hanya dua hal, makan makanan bergizi dan olahraga dulu. Kemudian ada lagi sih dua hal lagi, tidur yang cukup dan stress management. Tapi dua hal ini dulu aja, karena nanti yang lain juga akan mengikuti. Okay? So I see you guys in the next video. Bye!